Shalom, selamat sore buat Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang sudah datang berbagian dalam bersekutu bersama-sama di tengah keluarga Ibu Sekampung di sore hari ini. Dan terima kasih juga buat Bapak Pendeta sudah datang bersama-sama di tengah-tengah keluarga dan kita sekalian dalam taburan firman yang akan tabur sebentar untuk kita semua. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengar firman. Sebelum itu, jadi jemaat silakan kembali juga, mari dulu. Sebelum kita masuk dalam, kami mohon untuk keluarga menyampaikan pokok-pokok doa buat kita semua. Itu kita persilakan. Selamat sore, salam. Halo. Selamat berjumpa kembali. Sudah lama kita tidak mengadakan ibadah rumah tangga seperti ini, dan saya juga merindukan karena sudah 2 kali ditunda, akhirnya pada hari ini dapat mengadakan ibadah rumah tangga. Beberapa pokok doa yang ingin kami harapkan bisa diangkat untuk keluarga kami. Yang pertama untuk keluarga besar kami yang ada di Medan maupun di Madiun. Kemudian yang kedua untuk ketiga anak kami. Anak pertama kami di Sidoarjo, suami istri arsitek. Selain mereka harus bertahan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, bisa berjalan semuanya dengan lancar dalam masa pandemi ini, sampai membuat masker, membuat perhiasan untuk bisa dijual online, selain mendapatkan proyek sebagai arsitek juga yang mereka kerjakan. Moga-moga mereka selalu sehat dan anak mereka bisa tumbuh kembang dengan baik. Kemudian anak kedua kami Dian dalam doa pekerjaan di rumah sakit kasih disabel, bulan Januari atau Februari yang akan datang dia akan selesai kontraknya di sana, ingin mencari pekerjaan baru, mohon dukungan doa agar bisa dapat berjalan dengan lancar dan segera mendapatkan pekerjaan di rumah sakit yang lain pada awal tahun depan. Kemudian yang ketiga anak kami Florestia ada di Kalimantan, dia ada di Balikpapan, suaminya ada di Banjarmasin, dua-duanya dokter, dua-duanya tugas di rumah sakit melayani pasien COVID. Untuk itu kami mohon bantuan doa kiranya tugas mereka bisa dikerjakan dengan baik dan mereka selalu dalam keadaan sehat, dan anak mereka Stella bisa juga tumbuh kembang dan sehat dan baik. Itu saja yang ingin kami harapkan untuk Pak Pendeta. Terima kasih. Demikian ya Bapak sekalian pokok-pokok yang disampaikan oleh Ibu Munte untuk kita doakan bersama. Jemaat Tuhan, silakan kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta muliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita akan hidupkan bersama di gedung jemaat 1 nomor 1, haleluya, pujilah, dan sisa berikut kita akan bersama-sama. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena besarnya penting, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang
hidup Bapa kekal. Mari kita satukan kita berdoa. Terpujilah Bapa di surga, karena dalam penyertaan di sore hari ini kami bisa datang berkumpul bersama-sama untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Buat pendeta yang akan menyampaikan firman untuk kami semua, Tuhan, Engkau beri kemampuan, kekuatan, kesehatan, Tuhan, sehingga firman ini bisa berkembang di depan kami dan keluarga. Bapak pun kami serahkan ke dalam tangan pengasih-Mu. Dan kami semua pada hari ini yang telah membawa semua segelintir kehidupan kami dalam dinamika pergumulannya, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga kami mendapat topangan, kami selalu kuat dalam topangan dalam menyikapi kehidupan ini. Ampun dosa dan salah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa dan Juru Selamat, kami berdoa kepada-Mu di surga. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, di mana firman Tuhan kita terambil dari kitab Maleakhi. Maleakhi pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-14 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan. Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai ayat 14. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kasih-Mu ya Tuhan menuntun kami untuk bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu bersama dengan jemaat sektor pelayanan 1, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bersekutu memuji dan memuliakan Engkau. Dan saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Sertai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Beri kami hikmat dan pengertian, lalu mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkan namanya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyebut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam, sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskan, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan.
ternaknya yang dinasarkan, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang kitab Maleaki, kitab Maleaki membahas tentang hal yang terkait dengan apa yang menjadi kewajiban umat kepada Tuhan. Salah satu kewajiban umat kepada Tuhan adalah persembahan. Dan siapa yang melaksanakan persembahan itu, yang menjalankan persembahan itu adalah para imam. Para imam merekalah yang mempersembahkan korban-korban persembahan yang disampaikan oleh umat. Nah, pasca pembuangan di Babel, Maleaki hadir untuk membangun lagi kehidupan beriman. Salah satu yang menjadi fokus Maleaki adalah bagaimana dia menggiring umat Allah, termasuk para pemimpin dan umat dan para imam, supaya dalam kehidupan beribadah mereka, dalam kehidupan beriman mereka harus mampu untuk memberikan yang terbaik, menempatkan Allah pada posisi yang penting dalam kehidupan mereka. Nah, ketika kita bicara tentang menempatkan Allah dalam posisi yang penting, Allah mengatakan dalam firman Tuhan, aku ini raja, aku ini Tuhan. Nah, dalam kehidupan nyata kita, jangankan seorang raja, seorang pimpinan di lingkungan kita saja, kita begitu menghormati dia. Kita memberikan penghormatan sebagaimana layaknya karena dia pemimpin. Nah, seharusnya sebagai orang percaya itu pun harus dilakukan, memberi penghormatan bahkan lebih daripada apa yang kita berikan kepada manusia. Nah, sebagai contoh dan teladan adalah para imam. Tetapi yang terjadi kenyataannya bahwa para imam tidak mampu melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka tidak mengajarkan umat untuk melakukan hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita bicara tentang apa yang, lalu mereka bertanya, kapan? Dengan cara apakah kami menghinakan engkau? Nah, kalau kita baca Bapak Ibu kitab Imamat itu mengatur tentang tata cara, bahkan syarat dan kriteria. Ketika kita bicara tentang korban persembahan, korban sajian, korban penghapusan dosa, itu hewan ternak yang dibawa untuk dipersembahkan itu harus yang terbaik, tidak asal-asalan, gitu kan? Bukan hewan curian, bukan juga hewan yang cacat, yang buta, yang sakit, tidak, harus yang terbaik, gitu kan? Karena dengan memberi yang terbaik berarti kita yang pertama, Bapak Ibu harus paham bahwa ketika kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, berarti kita mensyukuri apa yang kita terima dari Tuhan. Sekaligus di dalamnya kita menegaskan bahwa kita yakin segala sesuatu yang kita peroleh dalam kehidupan ini itu berasal dari Tuhan. Kalau kita mensyukuri dan dalam rangka meyakinkan diri kita, harusnya kita tidak memberi yang asal-asalan, gitu kan? Harus dipersiapkan. Misalnya kita bicara tentang persembahan yang kita berikan ke gereja. Nah, dalam banyak hal kita menganggap bahwa persembahan itu sesuatu yang biasa. Nah, saya ingat dalam tradisi kami di orang Ambon punya tradisi itu, Senin itu di setiap rumah itu ada namanya meja altar. Dia selalu di kamar orang tua. Di situ ada piring biasa, lalu ditutup dengan sapu tangan untuk tempat persembahan. Nah, persembahan yang diberikan itu nanti akan dibawa hari Minggu. Tapi dari Senin sudah dipersiapkan, sudah digumuli, diserahkan, lalu setiap hari itu menjadi tempat berdoa. Memang dikhususkan. Nah, itu terbangun dengan luar biasa. Nah, kalau di kota tidak, Bapak Ibu, ya kan?
dalam banyak kebiasaan orang ke gereja. Kalau dia tahu persembahan yang tadinya biasa 1 kantong jadi 2, yang dia bawa 5.000 dia akan pergi tukar. Belanja permen yang 1.000 tinggal 2.000, atau sebaliknya. Ada yang sering terjadi kayak gitu. Di jalan baru kita sibuk tukar uang untuk persembahan, tukar uang kecil dulu untuk persembahan, kasih yang kecil, kita terima yang besar dari Tuhan, gitu kan? Tema firman Tuhan kita, hormati selayaknya. Kalau kita bisa melayakkan manusia, harusnya kita memberikan kelayakan yang lebih kepada Tuhan. Nah, teguran datang kepada para imam karena mereka tidak mampu memberi contoh yang baik. Mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ya, kata hormati selayaknya itu. Apa yang dipersembahkan sebenarnya bukan diperuntukkan untuk dinikmati atau dimakan oleh Tuhan. Tidak. Tetapi apa yang dipersembahkan kepada Tuhan itu membuktikan seberapa jauh kita mengimani Tuhan. Nah, ketika kita mengimani Tuhan, maka kita memberi rasa hormat yang selayaknya. Contoh lain, Bapak Ibu, kita kalau dipanggil ke istana, ke kantor wali kota, mau ketemu wali kota saja atau gubernur saja, kita akan berpenampilan dengan luar biasa, ya kan? Yang perempuan mungkin ya sanggulan, mungkin harus ke salon, dan keluar pergi dengan pakaian yang terbaik. Laki-laki minimal ya pakai jas. Ya, itu bukti dari rasa hormat. Apalagi diundang sama presiden, kita akan memberi hormat yang lebih. Padahal apa? Sama dengan kita. Jabatan yang mereka pegang pun sifatnya sementara. 5 tahun selesai. Kalau tidak terpilih lagi ya dia sudah seperti kita. Hanya dengan label ya mantan gubernur, mantan wali kota, mantan presiden. Tetapi Allah dalam status dan kedudukannya, Allah tidak tergantikan oleh apa. Kekuasaan Allah itu tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh apapun. Allah tidak hanya sekedar menjamin. Kalau pemerintah kan dia menjamin kehidupan masyarakatnya. Allah tidak hanya sekedar menjamin. Allah yang memberi hidup ini dan Allah yang menghidupkan kita. Nafas kehidupan kita semua dari Allah, bukan dari pemerintah. Tetapi rasa takut dan hormat kita jauh lebih kepada pemerintah, gitu kan? Orang lebih takut kalau tidak terdaftar sebagai warga masyarakat secara sah, ya, misalnya punya KTP, kartu keluarga. Dia tidak takut kalau dia tidak punya, dia statusnya sebagai warga gereja tidak jelas, dia tidak takut, ya kan? Karena tidak ada rahasia, tidak ada rahasia kartu keluarga, kartu warga jemaat tidak ada. Yang dirahasia itu ya kependudukan. Tapi apakah memang itu yang harus membedakan kita untuk memberi rasa hormat kepada Allah dan pemerintah? Tidak. Nah, firman Tuhan jelas menyampaikan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Tuhan marah. Kemarahan Tuhan itu atas sikap bangsa Israel yang tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Israel memberi tanpa rasa hormat kepada Tuhan. Mereka tidak melakukan dengan pertimbangan penuh bahwa Tuhan adalah penjaga mereka. Tuhan adalah Allah, sumber kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, paling tidak sebagai warga gereja, apa yang kita syukuri dari itu? Ya kan, 8 bulan sebagai warga jemaat, kita bersyukur bahwa paling tidak kita masih dipelihara dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya, gitu kan? Yang kedua, bahwa sebagai gereja kita bersyukur bahwa gereja ini Tuhan jaga dan pelihara sehingga mencapai usia yang ke-72 tahun GPIB. Jemaat Shalom juga Tuhan pelihara dengan begitu luar biasa. Di usia yang ke-10 tahun kita memulai sebuah proses pembangunan yang besar.
Angkanya tidak sedikit, 3, sekian M. Pokoknya di atas 3 miliar. Bangunan yang sementara kita bangun kalau sampai selesai menelan dana kurang lebih 3 miliar. Nah, saya bicara tadi, kalau kita bicara tentang pemeliharaan Tuhan, Tuhan ada. Tuhan yang berperan paling utama. Berarti kita harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Gereja adalah bagian dari campur tangan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Lewat gereja ini kita beri yang terbaik buat Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kita lagi membangun sesuatu yang kita percaya bahwa itu juga untuk menopang, untuk ikut menunjang pelayanan di tengah-tengah jemaat GPIB Shalom. Mari kita beri yang terbaik, karena tidak ada yang tidak bisa kita berikan kalau kesadaran itu ada. Tapi kalau tidak ada kesadaran sama sekali, maka kita akan sulit untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Memberi yang terbaik itu kan bukan saja kita bicara materi ya Bapak Ibu, yang kita tidak punya ya kita beri hati dan pikiran kita beri tenaga. Itu pemberian yang terbaik sebagai bentuk dari rasa hormat kita kepada Allah, bahwa penghormatan itu diberikan selayaknya kepada yang harusnya menerima penghormatan itu. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa persembahan, kalau pertanyaannya, jadi persembahan seperti apa yang Tuhan inginkan dari bangsa Yahudi di tengah-tengah situasi kepemimpinan yang sedang kosong? Sebenarnya Tuhan ingin memberi mereka yang pertama beri dengan jujur. Kalau jujur berarti dia mau beri yang terbaik. Dia tahu mana yang terbaik, mana yang tidak. Itu dulu kan. Kalau sudah itu dua itu sudah jadi betul, maka dia akan betul-betul mempersembahkan yang terbaik. Tuhan tidak pantas untuk menerima segala sesuatu yang tidak baik. Kita saja belum tentu mau yang tidak baik, gitu kan. Itu yang paling penting bagi kita. Yang kedua, bahwa kemarahan Tuhan bagi kehidupan bergereja di GPIB saat ini apa? Pertanyaan sederhana. Kalau kita tanya kemarahan Tuhan bagi GPIB saat ini, ya semua akan sulit untuk memberikan penilaian. Tetapi kita melihat bahwa secara keseluruhan GPIB menjadi bagian dari dunia ini. Semua orang ikut bergumul. Kita mau bilang ini Tuhan marah atau tidak, tapi yang pasti ini cara Tuhan mengingatkan kita. Paling tidak dalam situasi dan kondisi ini dibutuhkan kesadaran kita. Kesadaran kita untuk apa? Untuk memberi waktu yang terbaik, untuk memberi hidup kita yang terbaik, untuk memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan, sehingga kita bisa kembali lagi memperoleh kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Kemarahan Tuhan bukan berarti tidak bisa membuat kita melakukan segala sesuatu yang terbaik. Kemarahan itu membuat kita sadar untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan semuanya diperuntukkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai para pelayan Bapak Ibu, itu bagaimana kita mau melayani dengan baik, bagaimana kita mau mengarahkan jemaat untuk memberi persembahan yang terbaik, kalau kita sama-sama tidak berkomitmen dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan itu kepada kita, dengan cara melayani dengan tulus, dengan jujur, dengan penuh kesungguhan hati, tanpa hal-hal yang harus, tanpa motivasi dan kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi ketika kita semua punya hati dan pikiran tertuju ke depan untuk melayani Tuhan, untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan juga akan hadir untuk menyatakan berkat-Nya di dalam kehidupan persekutuan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala lalu kita masuk dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan sembah di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama saat ini dalam ibadah keluarga yang boleh berlangsung di sektor pelayanan Sabtu secara khusus di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Munte ya Tuhan.
Kami boleh bersyukur untuk firman yang mengingatkan kami untuk bagaimana kami merespon situasi dan kondisi yang sulit ini. Biarlah kami tidak melihatnya sebagai bentuk dari kemarahan Tuhan, tapi kami melihatnya sebagai cara Tuhan mengingatkan dan membawa kami kembali untuk menjalani kehidupan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih bagaimana cara kami mempersembahkan persembahan yang terbaik, baik itu berupa materi maupun kehidupan kami, hati dan pikiran kami, untuk dipersembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau boleh firman ini juga menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami, sehingga dalam hari-hari hidup kami, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah pemeliharaan Tuhan, terlebih dalam menghadapi masa-masa sulit di masa pandemik ini, kami sungguh-sungguh tetap berusaha untuk memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa bagi para pelayan-Mu yang juga boleh mengambil bagian dalam pelayanan saat ini, baik sebagai diaken, sebagai penatua. Bapa berkati, jaga dan pelihara, beri sehat dan kuat, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, kehidupan jemaat Tuhan yang di sektor pelayanan satu secara khusus maupun jemaat GPB Shalom dan pasar secara umum. Hamba berdoa dan berserah menyerahkan kehidupan warga jemaat Tuhan yang di sektor pelayanan satu secara khusus, mereka yang boleh hadir dan mengambil bagian dalam persekutuan, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing secara daring. Bapa kesana tilik satu persatu, jamah mereka, beri yang terbaik dalam kehidupan mereka, limpahkan berkat-Mu, sehingga sukacita dan syukur terus naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, berdoa secara khusus bagi kehidupan keluarga Munte, bagi ibu kekasih dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal, juga dalam pelayanan sebagai abdi masyarakat, sebagai tenaga kesehatan. Bapa berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya. Anak-anak kekasih yang boleh Tuhan anugerahkan, baik mereka yang sudah bekerja dan berkeluarga maupun mereka yang masih sendiri ya Tuhan. Berdoa bagi anak kekasih bersama dengan menantu yang ada di Sidoarjo, di dalam keberadaan, dalam pergumulan mereka, talenta, keahlian yang mereka miliki sebagai arsitek ya Tuhan, belum mampu untuk memberi kontribusi terbaik bagi kehidupan keluarga, sehingga mereka harus membangun usaha yang baru yang mereka jalankan secara kecil-kecilan dan secara online. Bapak berkati usaha keluarga ini, suami, istri, apa yang mereka usahakan itu menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Tuhan juga buka tingkap-tingkap berkat, berkati mereka agar mereka boleh bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka, proyek-proyek yang dipercayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, anak kekasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini. Bapak berkati juga, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu. Berdoa ya Tuhan bagi saudari kekasih pian yang sebentar lagi akan menyelesaikan kontraknya dan akan berencana untuk mencari pekerjaan yang baru. Bapak berkati apa yang menjadi rencana-rencananya. Bapak beri hikmat, beri kebijaksanaan, beri kesabaran, lalu buka tingkap-tingkap berkat agar dia boleh menemukan apa pekerjaan yang cocok bagi dirinya, terutama menurut kehendak Tuhan, sehingga dia boleh menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan, baik kehidupan pribadi dan masa depannya. Berdoa juga ya Tuhan bagi anak dan menantu yang ada di Kalimantan, Florentia bersama dengan suami, di dalam pekerjaan mereka sebagai dokter, baik yang ada di Banjarmasin maupun yang ada di Balikpapan ya Tuhan. Keseharian mereka yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 tentunya tidak mudah ya Tuhan. Tetapi kami mohon Tuhan mau berkati keluarga ini, keseharian mereka dalam pekerjaan yang berhadapan dengan penyakit yang penuh dengan risiko. Tuhan tutup bungkus yang kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, beri sehat, beri kuat. Jauhkanlah dari hal yang tidak berkenan, terutama terinfeksi oleh virus COVID-19. Karena dengan pemeliharaan Tuhan, maka keluarga ini juga akan mengucap syukur. Anak kekasih mereka dalam pertumbuhan, biarlah bertumbuh dalam kasih dan penyertaan-Mu, dan mampu untuk dapat
memahami situasi dan kondisi yang ada. Jemaat Tuhan di rumah masing-masing dalam berbagai pergumulan, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha, bahkan pergumulan di tengah-tengah masa sulit ini. Bapa berkati, beri yang terbaik anak-anak kekasih yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan setiap keluarga rumah tangga. Jemaat Bapa berkati mereka juga, baik yang masih dalam kandungan, berusia batita, yang dulu di bangku-bangku pendidikan, berada di playgroup, taman kanak-kanak, sampai perguruan tinggi. Mereka yang sementara mencari pekerjaan, mereka yang sudah bekerja, bahkan mereka yang sementara mencari pasangan hidup. Bapa beri yang terbaik, sehingga lewat kasih-Mu mereka boleh menikmati anugerah dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul yang berbagai sakit penyakit, secara khusus ya Tuhan, berdoa bagi Ibu Inge Prasetyo yang saat ini sementara bergumul untuk memulai proses operasi atas penyakit yang dialaminya. Namun di sisi lain ada penyakit yang juga bisa menghambat proses operasi ini. Tentu ini dilema yang tidak mudah ya Tuhan. Tetapi kami berdoa menyerahkan Ibu kekasih ini, biarlah tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya lewat tenaga medis yang akan merawatnya. Biarlah mereka boleh memutuskan yang terbaik, dan Tuhan boleh menjaminkan yang terbaik juga dalam kehidupan Ibu kekasih Ibu Inge Prasetyo ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa bagi para janda duda, anak yatim piatu, para lansia, Tuhan berkati mereka juga dalam keberadaan mereka. Berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Camat, bahkan Lurah Tegalkerta dengan seluruh jajarannya dalam memimpin dan mengarahkan warga masyarakat yang ada di Desa Tegalkerta dan juga yang ada di Desa Tegalharum ya Tuhan. Biarlah mereka diberikan hikmat dan mampu menjadi sumber berkat dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, Hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang datang membawa berbagai syukur dan terima kasih mereka juga tidak lepas dalam pergumulan-pergumulan. Tuhan pimpin dan sertai. Tuhan berkati dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, sehingga kami mampu untuk melewati hari-hari ini dalam anugerah kasih dan penyertaan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami mohon kepada-Mu, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan, maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakan kami, lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami. Saat Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Berilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemazmur dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan berkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat, sambil kita mengedarkan kantong persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 417. Baitnya yang pertama, Kidung Jemaat 417, baitnya yang pertama, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, dan sisa berikutnya mari kita tuturkan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua
Bagaikan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, yang telah menuntun dan memberkati sepanjang kehidupan kami. Di tengah segala kesulitan kehidupan yang saat ini kami alami, Tuhan tetap memeliharakan kami. Khususnya pada malam harinya Tuhan, Engkau himpun kami untuk kembali mendengar firman-Mu, mengajar kami untuk memberikan yang terbaik bagimu. Dan kami di sini ya Tuhan, menyisihkan sebagian yang Engkau berikan bagi kami untuk dipersembahkan kepadamu ya Tuhan. Berkatilah persembahan ya Tuhan menjadi bagian untuk memuji dan memuliakan. Berkati anak-anak-Mu yang Kau percaya untuk mengelolanya, sehingga persembahan ini boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang kasih Tuhan, untuk jadwal ibadah rumah tangga selanjutnya bisa kita perhatikan di dalam warta elektronik yang setiap hari Minggu kita terima. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah di dalam kehidupan dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Kiranya jemaat 407, Tuhan Kau gembala kami. Kita angkat sama-sama. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami donggamu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian, secara khusus kehidupan keluarga Ibu Munte, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Amin.